Kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Cobalah kemudian sejenak saja, sepersekian menit kita diam sejenak. Tanyakan pada jiwa kita, istafti qalbak, kemana hidup kita ini? Sudah benarkah puluhan tahun saya beraktivitas? Sudah benarkah puluhan tahun ini misi yang saya emban? Sudah benarkah jalan hidup saya? Bagaimana kalau sekarang saya wafat? Berapa usia? Masa lalu sebagai pelajaran untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Abaikan pernyataan manusia, abaikan pandangan manusia. Siapapun Anda, apakah pernah bertempat satu tempat tertentu, berbuat keburukan tertentu, boleh jadi itu jalan dari Allah supaya Anda merasakan kenikmatan taubat dan meninggalkan perbuatan itu untuk kembali kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketaatan, setidaknya berlomba dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya titip pesan ya? Dan saya sangat serius untuk menyampaikan ini. Kalau Allah anugerahkan titipan anak, baik terlahir dari rahim Anda yang perempuan ataupun Allah titipkan lewat sisi yang lain, demi Allah saya katakan, kalau mau ngajarin ngaji, tolong Al-Fatihahnya Anda sendiri yang ngajarkan. Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim, tolong ajarkan. Karena itu akan ia bawa seumur hidupnya, dan 17 kali dia akan bacakan dalam hidupnya. Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain. Ajarkan di lisan Anda, begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidupnya mengalir pahala untuk Anda. Ternyata sabar itu mahal, teman-teman. Ternyata sabar itu mahal. Sabar lekat dengan ujian, lekat dengan masalah. Bukankah saat kita punya masalah, kita bermohon kepada Allah, kita berdoa, kita sholat, kita puasa, itu sabar. Ternyata sabar itu mahal. Dan diantara jalan sabar, itu ada yang dengan musibah, ada yang dengan amal saleh. Jadi ketika Allah menurunkan musibah pada kita, sesungguhnya itu salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan boleh jadi ucapan malaikat di kemudian hari, kalau kita bisa menyikapinya dengan bijak. Makanya sabar itu, sabar bukan kalah. Ketika kita sabar dan memaafkan, urusan kita dengan orang itu akan diselesaikan. Tapi urusan dia dengan Allah belum selesai. Dan ketika diselesaikan, kita tidak akan kepikiran lagi tentang persoalan dengan orang itu. Jadi kalau kita sudah memaafkan dan menahan diri, nanti akan dilupakan oleh Allah, nggak ingat lagi masalah itu. Kita bisa move on mengerjakan yang lain. Tapi dia akan selalu ingat kita. Dan yang paling berbahaya kalau tidak ditobati, itu akan istidraj, terus mencari kesalahan sampai bahkan tidak pernah merasa bosan. Itu yang bahaya. Jelas ya? Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal, ya, sedang nggak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Wa yantaqisu bil ma'siyah. Satu, itu turun karena urusan maksiat. Yang kedua, mohon maaf, karena sibuk dengan urusan dunia. Bermaksiat sih enggak, cuma dunianya terlampau tinggi. Sedangkan di Quran dunia itu lawannya akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama dibandingkan ula, dunia. Jadi kalau dunianya dikejar, maka akhiratnya akan berkurang. Anda siang-siang banyak mengejar segalanya, sampai malam dikerjakan, lembur, begadang dan sebagainya. Ya maka tubuh kita menuntut untuk istirahat.